2025-2045. Setuju? Hentikan pembahasan Perda RT/RW karena dinilai tidak memenuhi partisipasi publik. Di draft Perda masih memuat rencana pembangunan energi, salah satunya di daerah Gunung Tandike Singgalang. Tidak pernah sekalipun masyarakat didatangi atau diundang untuk membahas rencana pembangunan itu. RT/RW dinilai masih kurang partisipasi publik pimpinan sidang. Mohon hentikan penetapannya dan bahas secara substansi dan melibatkan publik dengan partisipasi bermakna. Partisipasi bermakna, publik didengarkan. Kami meminta kepada pimpinan sidang dan semua bapak-bapak anggota DPRD, ibu-ibu anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk membatalkan terlebih dahulu penetapan dan penandatanganan draft Perda RT/RW Provinsi Sumatera Barat 2020-2045. Tidak sama sekali, Pak. Kemudian kami mengadu kemana lagi? Ke Tuhan sudah Kami datang dengan aksi damai. Kami tidak memaksa, kami datang dengan baik-baik. Kami menyampaikan kalau hanya bisa iya saja. Dengan adanya RT/RW Sumbar hari ini, itu adalah bukti BMCKTR tidak bisa menjadi perwakilan dari masyarakat adat dan masyarakat di Sumbar. Pemanfaatan tata ruang yang salah dan tidak sesuai dengan fungsinya akan merugikan orang banyak, akan merugikan perempuan-perempuan adat, akan merugikan tanda-tanda wilayah yang menjadi identitas dari masyarakat Sumbar. Hanya Damas Raya yang diatur dalam RT/RW Sumbar. Apakah hanya di Damas Raya adanya hutan adat? Sumatera Barat ini banyak tanah wilayahnya, tetapi tidak satupun adanya perlindungan dan terkait dengan hasil dari praktek BWN. Kalau terkait dengan tambak itu yang tidak berizin itu sepanjang saya nggak ngerti juga nih tambak itu kenapa bisa ada di situ ya, kenapa karena kita yang kita urus yang itu kan ada izinnya, ada itu kan wilayahnya itu di wilayah. Tapi ada nggak Bapak berkoordinasi dengan kepolisian? Kan ada perwakilan polisi yang tampak. Kan itu dalam Undang-Undang 26/2007 itu kan kalau tidak ditindak ada sanksi dan lain sebagainya, itu kan berkonsekuensi pidana, Pak. Apakah pernah Pemprov kemudian datang ke polisi atau ke Polda Sumatera Barat menyampaikan ini sudah kami tegur tapi tidak ada indahan, kemudian silakan kepolisian dengan segala kewenangannya pidana tata ruangnya kemudian masuk, ada nggak Pak? Kalau nggak ada, itu yang kita minta kawan-kawan. Silakan berkoordinasi Pak. Dengan itu seperti Pak Tommy masih belum ada, tapi ke depan tim catatan kita akan kita bikin surat resmi supaya kita pernah koordinasi seperti itu resmi. Surat resmi kawan-kawan ya, berarti kita akan menunggu surat resmi yang dikeluarkan oleh Dinas BMCKTR kepada kepolisian untuk berkoordinasi terkait dengan pidana tambak udang. Pertama terkait persoalan rencana atau rancangan RT/RW Provinsi Sumatera Barat yang kami nilai secara prosedural dan substansial itu cacat dan banyak persoalan. Pertama, dari segi pengerjaan itu tidak diinformasikan kepada kami, minimnya partisipasi bermakna. Kemudian pada konteks substansi, kita bisa melihat bahwa banyak pasal-pasal yang aneh. Misalnya masih dimunculkan kawasan pariwisata masuk di Lembah Anai, padahal sudah dikatakan itu kawasan berisiko bencana. Masih tertuang pengembangan tambak udang di pesisir pantai barat Sumatera Barat. Jadi artinya apa? Jadi artinya tidak menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kemudian yang kedua, terkait dengan konteks tata ruang yang hari ini ya, masalah tata ruang hari ini, kita bisa melihat ratusan ribuan bahkan petak tambak udang di Sumatera Barat itu 90% tidak berizin karena berada di sempadan pantai. Apa yang dilakukan dinas ini? Tidak ada yang dilakukannya. Sampai saat ini kita masih melihat privatisasi ruang, kita masih melihat tambak-tambak udang itu beroperasi, bahkan sudah ada korban meninggal 2 orang 3 bulan lalu. Artinya apa? Dengan segala kewenangan tata ruang mereka tidak menjalankan fungsinya. Tuntutan kita adalah bagaimana pertama kita meminta bahwa Ranperda RT/RW Sumbar itu kita tolak. Jadi banyak cacat dan lain seterusnya. Kemudian yang kedua, kita meminta Dinas BMCKTR dengan segala kewenangannya melakukan koordinasi untuk memastikan tata ruang itu
bagi pelanggar-pelanggar tata ruang itu ditindak. Baik itu aktivitas tambak udang yang melanggar fungsi tata ruang, hotel di lembah Anai yang mengganggu sempadan sungai, itu harus ditindak, jangan tebang pilih. Itu yang kita tuntut dari hadir aksi pada hari. Kita akan berkoordinasi lagi dengan masyarakat di akar rumput. Kita punya basis di lapangan masyarakat, kita akan koordinasikan untuk mereka fasilitasi begitu. Apabila tuntutan ini tidak dipenuhi begitu, kita akan datang dengan massa yang lebih besar lagi di 2 nagari dan tambah 5 nagari terkait dengan jalan tol. Artinya akan ada 7 nagari perwakilan datang ke sini beramai-ramai bila minggu keempat tidak ada tindak lanjut dari dinas ini. Kesepakatan pertama, mereka mengatakan akan berkoordinasi dengan penegak hukum terkait dengan kasus tambak udang, pelanggaran tata ruang yang berimplikasi pidana ini di sempadan pantai. Mereka akan melakukan itu bersurat di minggu keempat. Yang kedua, mereka akan berkoordinasi lagi dengan Balai Wilayah Sungai Sumatera 5 terkait dengan pembongkaran atau pemanfaatan sempadan sungai di kawasan Lembah Anai.